Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang fluida dan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Hukum Archimedes berlaku untuk semua fluida, baik zat cair maupun gas. Gaya apung atau gaya ke atas dirumuskan bahwa FA sama dengan rho F kali VBF kali G, di mana FA sama dengan gaya ke atas dalam satuan Newton atau gaya Archimedes dalam satuan Newton. MF sama dengan massa fluida dalam satuan kilogram. Rho F sama dengan massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. VBF sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dalam satuan meter kubik. G, percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Pengaruh gaya ke atas atau gaya Archimedes pada benda. Ada 3 kejadian, yaitu peristiwa tenggelam, yang kedua peristiwa terapung, yang ketiga peristiwa melayang. Untuk tenggelam, syaratnya bahwa massa jenis benda lebih besar massa jenis zat cair. Yang kedua, gaya berat benda lebih besar dari gaya ke atas zat cair pada benda. Untuk syarat terapung, yang pertama, massa jenis benda lebih kecil massa jenis zat cair. Yang kedua, gaya berat benda lebih kecil dari gaya ke atas zat cair pada benda. Yang ketiga, berlaku persamaan bahwa massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis zat cair kali volume yang tercelup. Yang ketiga, syarat benda melayang
Yang pertama, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang kedua, gaya berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair pada benda. Akibatnya, berat benda di dalam zat cair lebih kecil daripada beratnya di udara, sehingga berlaku persamaan berat benda di dalam zat cair atau WF sama dengan berat benda di udara atau W dikurangi gaya ke atas atau FA. Jadi WF sama dengan W dikurangi FA. Penerapan hukum Archimedes yang pertama adalah kapal laut. Perhatikan gambar ini. Agar kapal selalu dalam keadaan normal atau tidak tenggelam, maka garis kerja gaya ke atas air harus melalui titik berat kapal. Yang kedua, galangan kapal. Setelah kapal masuk ini dalam galangan, air laut dalam galangan keluar. Air laut dalam galangan dikeluarkan sehingga galangan terangkat. Nih. Yang ketiga, balon udara. Balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara. Jika gaya ke atas lebih besar daripada berat balon, balon akan terangkat. Contoh soal. Sebungkap batu 50 kg mempunyai volume 0,03 meter kubik berada di dasar kolam yang berisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut jika diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui dari data M sama dengan 50 kg, V sama dengan 0,03 meter kubik, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanya gaya angkat, dijawab kita gunakan persamaan gaya angkat sama dengan berat di udara dikurangi gaya ke atas. Gaya angkat sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi dikurangi rho kali G kali V. Gaya angkat sama dengan 50 kali 10 dikurangi 1000 kali 10 kali 0,03. Gaya angkat sama dengan 500 dikurangi 300. Gaya angkat sama dengan 200 Newton. Jadi, gaya angkat yang diperlukan adalah 200 Newton. Tegangan permukaan. Yang dimaksud dengan tegangan permukaan zat cair, besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Atau secara rumus, gamma sama dengan F per L, di mana gamma sama dengan tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter, F sama dengan gaya yang menyinggung permukaan zat cair dalam Newton, L panjang meter.
Ini contoh daripada serangga bisa berjalan-jalan di permukaan air. Kenapa? Karena adanya tegangan permukaan. Ini ada sebutir air yang bisa menempel di dedaunan. Diberikan gambar seperti ini, itu gelombang air sabun, ya. Kemudian dikasih pipa kawat berbentuk huruf, dan di tengah-tengahnya ini dikasih beban. Alat sederhana untuk memperlihatkan adanya tegangan permukaan dilukiskan pada gambar di samping. Besarnya tegangan permukaan lapisan gelombang sabun yang terbentuk oleh gaya pada kawat adalah sebesar gamma sama dengan F per 2L. Selanjutnya, kapilaritas. Yang dimaksud dengan kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler dibandingkan zat cair yang berada di luarnya akibat adanya pengaruh kohesi dan adhesi. Ini gambarnya. Panjang naik atau turunnya zat cair atau Y dalam pipa kapiler dinyatakan dengan bersamaan bahwa Y sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali R kali G, di mana gamma sama dengan tegangan permukaan zat cair dalam Newton per meter, theta sama dengan sudut kontak, rho sama dengan massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, R sama dengan jari-jari penampang pipa dalam satuan meter, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Contoh peristiwa kapilaritas yang pertama, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Yang kedua, air pada tanaman sampai ke daun, dan lain-lainnya. Ini gambarnya. Contoh soal. Benda bermassa 3 kg memiliki volume 1,5 kali 10⁻³ meter kubik. Jika benda tersebut ditimbang di air, di mana massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan A. Gaya Archimedes yang bekerja pada benda, B. Berat benda di dalam air. Penyelesaiannya dari data diketahui M sama dengan 3 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V atau volume sama dengan 1,5 kali 10⁻³ meter kubik. Massa jenis air atau rho A sama dengan 1 gram per cm kubik, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Untuk menyelesaikan persoalan ini dapat kalian perhatikan gaya yang bekerja pada gambar berikut. Di sini ada berat benda, kemudian di sini ada gaya ke atas, yang ini ada gaya tegangan sama dengan W aksen.
Untuk menjawab pertanyaan A, gaya Archimedes atau gaya ke atas yang dirasakan benda dinyatakan dengan persamaan bahwa FA sama dengan Rho A kali G kali V. FA sama dengan 1000 kali 10 kali 1,5 kali 10 pangkat 3. FA sama dengan 15 Newton. Jadi gaya Archimedesnya sebesar 15 Newton. Sedangkan untuk berat benda di air, kita gunakan persamaan W aksen sama dengan W dikurangi FA. Berat benda di air sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikurangi gaya ke atas atau FA. Berat benda di dalam air sama dengan 3 kali 10 dikurangi 15. Berat benda di air sama dengan 15 Newton. Contoh berikutnya, suatu benda yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik terapung di atas permukaan zat cair seperti tampak pada gambar di samping ini. Berapakah massa jenis zat cair? Penyelesaian dari data diketahui massa jenis benda atau Rho B sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian VF sama dengan VB dikurangi sepertiga VB. VF sama dengan 2/3 VB. Ditanyakan massa jenis zat cair atau Fp. Jawab, kita gunakan persamaan Rho B per Rho F sama dengan VF per VB. Rho B-nya kita ganti dengan 800 per Rho F sama dengan 2/3 VB per VB. Rho F sama dengan 3/2 kali 800. Rho F sama dengan 1200 kg per meter kubik. Jadi, massa jenis zat cair sebesar 1200 kg per meter kubik. Contoh berikutnya, pipa kapiler yang berjari-jari 2 mm dimasukkan tegak lurus ke dalam zat cair yang memiliki tegangan permukaan 3 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Ternyata permukaan zat cair dalam pipa naik 2 mm. Jika sudut kontak zat cair 37 derajat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah massa jenis zat cair. Penyelesaian diketahui dari data R sama dengan 2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter, theta sama dengan 37 derajat, gamma sama dengan 3 kali 10⁻²Newton per meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat,
Y sama dengan 2 mm sama dengan 2 kali 10⁻³ meter. Ditanya massa jenis zat cair. Jawab, kita gunakan persamaan Y sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Dari sini maka rho sama dengan 2 gamma kali cos theta per Y kali G kali R. Rho sama dengan 2 kali 3 kali 10⁻², kalikan cos 37 derajat dibagi 2 kali 10⁻³ kali 10 kali 2 kali 10⁻³. Rho sama dengan 1,2 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair tersebut adalah 1,2 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Demikianlah penjelasan mengenai fluida dan hukum Archimedes. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal latihan pengembangan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.